Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu dengan berjudul yang membuat mereka iri padamu. Oke, tentunya untuk teman-teman yang selalu stay tune di channelku ya, udah tahu ya, aku udah pernah buat bukan pilih kartu dengan judul yang sama karena banyak request dan aku lihat itu memang yang paling banyak juga untuk teman-teman suka, jadi aku akan mengabulkan permintaannya ya. By request aku akan buatkan pilih kartunya. Oke, aku mau menyapa dulu ya teman-teman yang baru datang, baru mampir ke channelku. Thank you ya sudah mampir ya. Oke, aku akan buat 3 pilihan kartu ya seperti biasanya. Oke ya, 3 pilihan kartu. Aku udah sengaja nih untuk hari ini decknya sama persis sama yang ada di bukan pilih kartu juga, urutannya pun sama persis, jadi semoga aja teman-teman suka ya. Oke, kita lanjut untuk pile nomor 1 yang membuat mereka iri padamu. Pile nomor 1 yang membuat mereka iri padamu, pile nomor 1. Oke, di sini ada Divine Order ya. Ini pile nomor 1. Untuk pile nomor 2 yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, pile nomor 2. Confession. Ya, ini pile nomor 2. Kemudian untuk pile nomor 3 yang membuat mereka iri padamu, pile nomor 3 di sini ada Konselor ya. Bisa dipilih ya pile 1, 2 dan 3. Oke, aku ngerasa di sini orang-orang ya yang membuat mereka iri padamu rata-rata tampaknya kalian nih tipikal orang yang suka apa ya? Suka menikmati hidup kalian dengan akhirnya entah menyatu dengan alam, terusnya cari kayak semacam tempat-tempat yang bikin kalian tenang gitu ya, kayak tahu cara untuk me time, tahu cara menikmati hidup dengan damai, aman dan tentram. Sepertinya mereka iri dengan kedamaian yang kalian punya ya, dimanapun kalian berada. Bagaimana kalian bisa ngehandle stresnya kalian sendiri. Aku ngerasa dimana akhirnya kalian, beberapa dari kalian juga yang kayak mendapatkan kreatif ide juga di saat lagi seperti itu, kayak kok mudah sekali dapat kayak semacam ide-ide yang wow gitu ya, kok berkaryanya tinggal asik banget, tinggal jalan-jalan dikit atau lagi grounding sama nature tiba-tiba udah dapet aja karyanya gitu. Jadi aku ngerasa kamu itu tipikal orang yang memang bisa apa ya, mudah mendapatkan kayak semacam kedamaian di dalam diri kalian dimanapun kalian berada, menikmati hidup kalian kayak hidupnya itu tanpa beban. Oke, kayak semua halnya itu kayak berjalan dengan lancar aja. Itu sih yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut ya untuk pile nomor 1. Pile nomor 1 yang membuat mereka iri padamu, Divine Order ya, Archangel Regal ya. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Jadi di sini aku ngerasa orang-orang ya yang membuat mereka iri sama kamu, semuanya itu kayak apa ya? Kayak sudah di takdir tuh kayaknya tuh baik banget sama kalian, intinya gitu menurut mereka. Kayak segala sesuatunya kok kayak sesuai dengan apa yang seharusnya, seakan-akan kalian gak usah banyak usaha banget, tiba-tiba udah ada aja, tiba-tiba udah dapet aja. Mereka susah payah ya, naik gunung, lewati lembah gitu ya tapi gak dapet, udah lama dianya nunggu-nunggu, kok kamu malah yang dapet padahal kamu baru datang ya, semacam kayak gitulah rasanya. Kayak semuanya itu memang seakan sudah punya kamu aja gitu, tiba-tiba kamu dapet dia enggak
gitu rasanya, kayak kok bisa gitu, seharusnya kan aku yang udah lama ngantri itu akhirnya aku yang dapet gitu modelnya. Jadi ada yang ngerasa nggak adil banget dunia ini gitu ya, bagian sama dia semuanya lancar, bagian sama aku enggak. Nah yang kayak gitu-gitu aku ngerasanya. Jadi di sini tampaknya kamu orang yang sebenarnya banyak keberuntungan menurut aku ya gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini yang membuat mereka iri padamu ya. Pal nomor 1 ya, aku tutup mata aja dulu. Oke. Ya. Oke ya. Baik. Di sini oke. Aku benerin dulu. Ya. Di sini berarti ada mana nih? Kok ini begini, berarti begini. Ya. Oke, di sini ada fire disaster ya. Kamu bagian yang volcanonya tadi ada di sini. Kemudian ada explosion juga. Kemudian ada servant ya. Kemudian other dan housework ya. Jadinya di sini aku ngerasa memang kalian rata-rata kayak selalu mendapatkan kejutan sih ya. Yang kejutan tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang lebih daripada orang lain, kejutan dimana akhirnya kamu memang selalu yang malah menonjol padahal mereka yang usaha untuk lebih menonjol. Aku ngerasanya kayak gitu. Kemudian aku ngelihat kok kamu yang mereka rasain gitu ya, yang mereka rasain tuh kayak kok kamu yang selalu dapat pujian padahal mereka yang ngerjain, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada yang membuat mereka iri sama kamu tuh kayak mereka nggak dapat spotlight yang seharusnya. Mereka ngerasa kayak dunia nggak adil sama mereka. Itu yang aku rasain. Aku ngerasanya mereka itu ngelihat kamu kayak apa ya, kayak seseorang yang selalu menonjol. Aku ngelihatnya di sini lebih oke mendapatkan pekerjaan daripada mereka. Kamu lebih jago masak, lebih jago ngurusin rumah, lebih jago nyuci, lebih jago ngurusin banyak hal lah yang aku rasa, yang akhirnya orang lain itu ngerasa kamu tuh kok jadi kayak paket lengkap gitu. Aku ngerasa kamu juga kayak diberkahi rezeki yang lebih ya daripada orang-orang juga aku ngerasanya. Dan ada beberapa dari kalian juga yang secara status sosialnya, secara ekonominya juga ibaratnya bagus gitu yang aku rasain. Jadi mereka itu iri sama kamu. Aku ngerasa di sini kayak kamu orang yang bisa menikmati hidup tuh sampai yang kayak berkebun ya, boro-boro orang berkebun. Ibaratnya banyak orang di luar sana masih yang kayak model-model yang bertahan hidup gitu ya, udah bisa makan aja udah syukur, kalau kamu tuh malah berlebihan. Nah itu yang aku rasain. Jadi ada hal yang di kamu itu kayak mendapatkan lebih aja dari yang mereka dapatkan gitu. Jadi kayak ada yang menikah dengan seseorang juga akhirnya dapetin orang yang cukup mempunyai kekuasaan atau status yang oke. Di beberapa dari kalian juga aku ngerasa kayak memang kamu apapun jadi kamu yang paling diandelin. Jadi kayak kalaupun di rumah mungkin kamu anak yang paling bisa diandelin gitu ya. Mungkin kamu juga menikah dengan seseorang yang sangat mapan juga, jadi kayak mengangkat status ekonomi atau sosial dari keluarga kamu mungkin kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kamu yang jadi bisa bantuin keluarga kamu, sedangkan misalkan adik kamu mungkin atau kakak kamu kurang bisa diandalkan kayak gitu. Kemudian ada yang nggak harus menikah dengan orang lain, tapi kamunya malah yang memang
pembawa rezeki kan. Tadi aku ngerasa kamu tuh kayak membawa keberuntungan kamu sendiri gitu. Jadi kamu sendiri yang akhirnya jadi tulang punggung keluarga, yang bisa dibanggakan, bisa diandelin daripada semuanya, yang kayak aku rasa kayak gitu. Jadi kamu yang akhirnya ngurusin ekonomi keluarga, ngebantuin kakak adik kamu yang kayak gitu. Jadi mereka iri gitu, kok kamu kok bisa jadi wow banget gitu ya, bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa ini itu. Kamu tuh bisa ngurus rumah, tapi kamu juga wanita karir juga. Jadi ada yang orang ngerasanya kayak terlalu perfect gitu ya, dunia terlalu perfect buat kamu, bagi aku kok kekurangan terus, bagi aku kok enggak gitu ya. Oke, aku akan coba untuk lebih menjelaskan lagi ya. Yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh ya, kok ada permasalahan juga selalu balance, nggak yang apa ya, yang mudah marah. Aku ngerasa kayak orang yang bisa tenang di keadaan sulit sekalipun, itu yang buat mereka iri juga sama kamu. Yang tadi lah, rasa peace-nya kamu tuh susah untuk digoyangkan, itu yang aku rasain. Terus kamu tuh tipikal orang yang suka me time yang tadi aku bilang ya, kayak merawat diri sendiri juga. Jadi mungkin kamu suka menikmati waktu massage, nyalon gitu ya, yang bikin mereka ya ampun boro-boro gue ke salon makan aja susah, nah yang kayak gitu-gitu ya, enak banget sih dia gitu ya, model-modelnya. Oke, di sini ada you are pure magic. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu, pertama, aku kalau ngelihatnya itu kayak semacam wanita yang sangat cantik, yang sangat pure, yang sangat kayak bukan ada di dunia ini, kayak bidadari gitu ya. Mungkin kamu memang seperti itu juga, tampilan kamu sangat feminim, tampilannya casual feminim sih aku ngerasanya. Terus rambut kamu panjang, indah, muka kamu cantik, menawan ya. Mungkin juga terlihat walaupun kamu udah berumur kelihatan masih muda gitu ya. Aku ngelihatnya tuh kamu ada raut-raut muka yang cukup polos, cukup seperti anak muda, padahal mungkin umurnya udah lumayan gitu ya, awet muda gitu yang aku ngerasain. Jadi kayak yang membuat mereka iri sama kamu juga selalu percaya tentang keajaiban dimana ya kalau aku jadi dia, aku juga bakal percaya keajaiban, orang selalu dapet yang enak-enak terus. Nah yang kayak gitu pikirannya. Kalau misalkan kayak aku mikirin tentang percaya sama keajaiban segala macam, ya ampun, itu mah bikin sakit hati aja gitu ya, karena nggak selalu aja nggak dapet apa yang aku inginkan kayak gitu. Kok kamu mungkin iya, nah gitu ibaratnya orang-orang ke kamu ya. Kemudian di sini ada align your intention with your action. Jadi mereka iri ya, apa yang kamu inginkan kamu bisa lakukan. Kamu ingin bisa buat salon, kamu sangat suka ya hal-hal yang terkait dengan hairstylist atau apapun, bener kamu buat salon. Jadi mereka iri gitu, kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Gak semua orang bisa seperti itu. Biasanya rata-rata mereka selalu pembawaannya ngikutin keadaan aja. Bahkan kerjaan dia yang paling dia lakukan tiap hari mungkin pekerjaan yang dia benci, tapi tetap nggak mau harus lakuin demi menyokong kehidupan yang kayak gitu. Kalau kamu enggak, jadi mereka tuh iri sama kamu gitu. Aku ngerasa di sini mata kamu juga bagus ya, menawan. Oke. Aku ngerasa gitu yang membuat mereka iri sama kamu ya, mata kamu bagus gitu katanya. Oke, kita lanjut lagi. Yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, pile nomor 1. Oke. Aku ngerasa kamu itu tipikal orang yang mudah untuk
membuat sesuatu sih, kayak tadi ya kan aku udah bilang di file selection juga, kamu selalu kayak suka muncul inspirasi ya di saat lagi kamu lagi happy damai sendiri. Mungkin kamu nggak perlu harus jauh-jauh harus holiday kemana gitu, mungkin di rumah aja di saat kamu lagi relax segala macam, mungkin kamu di taman rumah atau gimana, tiba-tiba dapat inspirasi gitu ya. Jadi aku ngerasa kamu tuh jadi kayak mudah untuk membuat sesuatu hal, entah itu tadi ya ide bisnis atau suatu hal yang ingin kamu lakukan, kreatif idea ya gitu, yang membuat kamu berkarya. Langsung dong 10 of this. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu sudah tercukupi secara finansial, kerjaan kamu udah oke, keluarga kamu juga benar-benar kayak keluarga idaman gitu. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga, kamu itu tipikal wanita idaman untuk jadi pendamping hidup ya, pria idaman untuk jadi family man gitu ya. Seterusnya kamu itu orang yang sudah mapan kehidupannya, mau itu kerjaan, financial security, terus ya keluarga kamu juga keluarga yang beberapa dari kalian yang bagus gitu, yang tadi aku udah bilang ya, secara status sosialnya juga bagus. Terus aku ngerasa juga secara ekonomi juga sangat kuat ya, berada, kaum yang berada, atau bahkan lebih kalau ngeliat tuh rumahnya segede ini banget gitu ya. Aku ngerasa kamu tuh dari keluarga yang terhormat juga. Jadi memang apa ya, memang susah kalau udah kayak gitu ya karena itu udah kayak semacam generation gitu. Ibaratnya kamu dari keluarga kerajaan ya, mau gak mau nanti anak-anak kamu bakal jadi keluarga kerajaan juga gitu kan. Jadi kayak ada nama yang kayak diturunkan, ada status sosial yang diturunkan, yang memang ya hanya kaum tertentu lah gitu. Mungkin kamu juga salah satu kaum elit juga ya. Aku ngerasa di sini iri dengan keluarga kamu. Mungkin kayak kalau di film-film kayak keluarga Kardashian gitu ya, atau keluarga royalty gitu kan. Rasanya ya ampun, pengen banget jadi princessnya gitu, pengen banget jadi prince-nya gitu ya, yang ibaratnya bisa jalan ke luar negeri sana sini terus tiba-tiba terkenal aja gitu, orang-orang pada menghormatin aja, yang kayak gitu-gitu ya. Padahal ya tugasnya sangat berat gitu ya, cuma memang mungkin terlihatnya yang simpel-simpel aja gitu ya yang kita lihat. Oke. Kemudian di sini ada Six of Cups, yang membuat mereka iri sama kamu itu kamu orang yang ngangenin ya, tentunya orang yang cukup lovable menurut aku, orang yang masa kecilnya juga indah, gak seburuk seperti mereka. Kamu punya banyak memori-memori indah di masa kecil. Terus kamu mempunyai banyak teman ya, teman dan sahabat tentunya yang mungkin udah langgeng, udah lama banget sama kamu gitu ya. Mungkin yang udah sampai puluhan tahun gitu ya. Aku tiba-tiba jadi ingat sahabat aku ya, yang selalu stay tune juga di sini. Halo semuanya. Ya banyak sahabat-sahabat aku udah 20 atau berapa itu, 25 tahun bahkan ada yang sama aku juga nih ya, dari TK bareng sama aku. Halo ya kan. Ya, itu salah satu hal yang mungkin membuat mereka iri juga sama kamu ya. Kamu punya sahabat-sahabat yang sangat bisa diandalkan, kamu tidak pernah terlihat kayak kesepian gitu, selalu rame dengan teman-teman, selalu mempunyai orang-orang yang selalu sayang sama kamu, yang udah selalu ada buat kamu, sedangkan mereka nggak punya ya sahabat, aku ngerasanya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, file nomor 1, yang membuat mereka iri padamu ya. Aku ngerasa kamu tuh tahu gitu kalau diri kamu tuh berharga gitu ya, sedangkan mereka tuh banyak yang kayak orang-orang yang kurang pede, rendah diri. Kamunya pede gitu ya, kamunya tahu kalau kamu itu berharga. Jadi tuh mungkin beberapa dari kalian juga kayak apa ya, orang yang tidak mudah jatuh cinta ya,
tidak mudah juga. Ibaratnya ada orang-orang yang kayak udah pasrah aja deh, yang ada aja deh, aku mau nikah sama yang ada aja nggak apa-apa gitu. Kalau kamu enggak, kayak semacam kamu bener-bener kalau ngelihat, oh kalau ternyata aku harus kompromiin apa yang kira-kira jadi syarat, kayaknya enggak deh gitu. Lebih baik aku sendiri aja. Jadi kayak ada hal yang kamu yakini kalau kamu memang pantas untuk mendapatkan hal yang lebih baik ya, terutama pasangan hidup. Jadi kamu itu nggak berat juga ngejalaninnya ketika harus nunggu, ketika harus kayak semacam apa ya, nyortir lah ya nyortir pasangan hidup ibaratnya ya. Katanya orang mah ke pasar aja kita tuh makan bener-bener disortir buat dimakan gitu ya, entah itu bawangnya, entah itu terongnya, entah itu buah-buahan juga yang kita mau makan. Masa iya sih sama pasangan hidup kita juga nggak bener-bener pilih-pilih juga gitu kan. Ada banyak orang yang ngomong seperti itu, mungkin kalian tipikal orang yang seperti itu juga. Jadi orang yang cukup tahu ya betapa berharga diri kalian. Jadi kalian juga nggak mudah untuk kayak menyerahkan begitu saja, tidak mudah untuk ya ngikutin kayak apa ya, bukan berserah tapi kayak pasrah sama nasib kayak gitu. Aku ngerasanya kalian bukan seperti itu, dan mereka jadi iri sama kamu, apalagi kalau mereka salah satu korban yang tadi ya, pasrah sama keadaan ya, akhirnya dapetnya zong gitu ya. Oke, di sini ada transforming tragedy ya. Kita baca bareng-bareng. Loss is my reminder that more room has been made for greater gift to be received. Jadi kalian bukan tipikal orang yang sulit untuk kayak meninggalkan sesuatu atau seseorang sih, karena pertama aku ngerasa tadi kalian di keluarga yang rata-rata yang oke, teman-teman kalian juga cukup sayang sama kalian ya, kalian punya orang-orang yang menyayangi kalian di hidup kalian. Jadi ketika kamu terusik terkait tentang worthiness di dalam diri kamu, itu kamu juga mudah untuk langsung membuat suatu keputusan untuk pergi dari keadaan yang menurut kamu nggak sepadan untuk kamu harus jalani gitu. Jadi aku ngerasa yang membuat mereka iri sama kamu yaitu kamu tahu worthy-nya kamu ya. Jadi kayak apa ya, betapa kamu bernilainya gitu ya, keberadaan kamu untuk orang lain. Jadi mulai dari kerjaan, mulai dari pasangan, itu kamu juga nggak main-main lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu cukup membuat kayak semacam standar yang apa ya sebutannya ya, yang menurut orang lain ya ampun gitu ya, itu mah mungkin ribet, nanti kamu nggak bakal punya banyak pilihan, tapi ternyata kamu dapet juga gitu apa yang kamu inginkan. Jadi aku ngerasa dari berbagai macam tragedi kamu orangnya cukup mental ya, kuat ya. Ketika akhirnya kamu harus kehilangan, kamu udah siap karena kamu yakin akan mendapatkan lebih nantinya kayak gitu. Jadi nggak semua orang mempunyai mental sekuat kamu seperti ini soalnya ya, terutama mereka yang lagi iri sama kamu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada overcoming fear. Baca bareng-bareng. I will transcend every loss. Loss lagi tuh, yang tadi ini loss, ini loss. Kelihatannya loss. Jadi kamu itu orang yang pemberani ya, orang yang nggak takut salah, nggak takut ibaratnya harus kehilangan juga. Kalau kamu ngerasa itu nggak worth it untuk dijalani, dan orang tersebut atau keadaan tersebut itu memang nggak sepadan lah ya dengan apa yang seharusnya kamu harusnya dapatkan dalam suatu hubungan atau dalam suatu keadaan, kamu tahu banget gitu kalau misalkan saatnya pergi itu kapan, saatnya kamu harus kayak menegakkan harga diri kamu sendiri itu kapan. Gak semua orang kayak cukup strict tentang itu. Kalau kamu iya, kamu ngerti banget betapa cantiknya kamu tadi kayak bidadari ya kan, betapa kamu
oke ya, secara apa ini, secara materi juga ya, financial security, mulai dari kerjaan juga oke. Jadi tahu gitu harga kamu tuh, ibaratnya kalau jomblo juga high quality jomblo gitu ya, ya kali kan dapetnya tiba-tiba yang parasit mungkin gitu ya, orang-orang yang cuma datang untuk mungkin apa ini, merugikan kamu dengan berbagai macam hal, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kamu butuh orang yang sepadan juga, aku ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak pembawaan yang cukup picky sih ya menurut aku kamu, tapi pikinya kamu ternyata ada yang kayak gitu mereka langsung, hah kok dapet aja yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya, sesuai dengan standar kamu yang susah itu kok dapet aja, bagian aku sulit banget dapetin gitu. Mungkin mereka rata-rata juga nggak mempunyai kelebihan tadi ya, secara fisik ataupun secara mental ataupun secara kepribadian yang seperti kamu mungkin. Jadi dia ngerasanya mereka yang lagi iri sama kamu itu ngerasa nggak punya sumber daya seperti kamu gitu, mau itu secara apa yang di pikiran kamu, hati kamu, keyakinan kamu, dan juga ya yang di luar ya, mulai dari teman-temannya atau keluarganya, yang aku rasa seperti itu. Jadi memang apa ya, ibaratnya kayak segala hal tentang kamu jadi kayak semacam mimpi yang sebenarnya mereka ingin dapatkan gitu, kayak sesuatu hal yang sulit banget gitu ya, kok bisa dapetin sama mereka sulit, kok bagian kamu kok beneran bisa ya kayak gitu. Jadi agak terheran-heran juga dengan apa yang bisa kamu dapetin sih, yang aku ngerasa sih di sini merekanya gitu ya. Beberapa dari kalian aku ngerasa yang sudah menikah juga, kalian mempunyai keluarga yang bener-bener apa ya, damai, aman, tentram, berkecukupan, sedangkan mereka enggak. Kalian mempunyai anak-anak yang ibaratnya tampan, cantik gitu ya, kemudian merekanya belum punya momongan, kalian mudah sekali dapat momongan, kayak didapatkan apa ya, didapetin rezeki sama Tuhan itu tuh mudah sekali kalian gitu ya. Sedangkan mereka tuh mungkin sampai sekarang juga masih menunggu akhirnya diberikan rezeki momongan kayak gitu. Jadi kayak semua hal tampaknya itu akan seperti apa ya, kamu dapat kado-kado terus-terusan, sedangkan mereka enggak, itu rasanya seperti itu. Di sini ada kupu-kupu ya, kemudian di sini juga ada transforming juga. Aku ngerasa di sini kamu tuh kayak mungkin dulu kamu orang beberapa dari kalian yang orang yang kurang berada, tiba-tiba sekarang jadi orang yang sangat berkecukupan gitu. Mungkin yang tadinya ya masih jadi ulet lah ya, sekarang udah jadi kupu-kupu gitu. Jadi transformasinya cukup besar gitu. Yang tadinya mungkin seperti itik buruk rupa, sekarang tiba-tiba jadi cantik kayak udah kayak bidadari. Jadi ada hal di diri kamu yang sebenarnya cukup ekstrim terjadi. Namanya transforming, pasti ada sesuatu hal yang menyakitkan di dalamnya, tapi prosesnya mungkin tidak terlihat oleh orang-orang tadi yang iri sama kamu. Gitu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu ya. Oke, aku ngerasa kamu tuh memang apa ya, beberapa dari kalian tuh mungkin udah ada yang pernah gagal dalam berhubungan juga, tapi sekarang malah kelihatan lebih bahagia lagi, malah mendapatkan yang lebih lagi gitu ya. Orang-orang mungkin kan pada takut pisah dengan pasangan, apalagi kalau sudah menikah gitu ya, takut bercerai nanti akhirnya nggak dapet, takut jadi duda, takut jadi janda, nah yang kayak gitu-gitu, takut yang baru udah jadian, takut nanti nggak dapet yang pacar yang lebih oke lagi juga ya, beberapa dari kalian yang ibaratnya belum menikah gitu. Padahal sebenarnya ya kamu akhirnya dapet juga kayak gitu kan. Jadi mereka satu ngelihat kayak ya ampun gitu ya,
pengen banget sih punya keberanian seperti itu gitu. Aku juga pengen dapetin yang lebih gitu, tapi aku juga takut untuk ngelakuinnya. Nah, banyak yang iri sama kamu tentang tadi keberanian kamu ya. Oke, kemudian di sini ada in ya, leap of faith, take a risk and put your heart through desire into action. Action lagi ya. Oke, aku ngerasa kamu bener-bener risk taker. Yang bikin mereka iri sama kamu orang yang cukup risk taker, yang dimana orang-orang kan selalu dapetnya resikonya tuh yang zong gitu kan ya. Kok kamu enggak, kamu tuh dapetnya tuh yang jatuhnya tuh selalu yang lebih menguntungkan dari keadaan kamu sekarang. Dan mereka tuh kayak, ya ampun kamu bener-bener beruntung banget sih gitu ya, pengen deh jadi kayak kamu. Nah, yang kayak gitu. Kemudian di sini ada last me ya, bright future, stop worrying, everything is going to be fine. Yang tadi aku udah bilang, kamu jadi lebih berada lagi ya sekarang, secara ekonomi lebih lagi ya. Entah itu akhirnya kamu baru menikah terus akhirnya naik gitu ya, atau kamu yang tadinya memang apa tuh sebutannya ya, yang tadinya biasa aja tiba-tiba dapet rezeki nomplok, sekarang kamu jadi mempunyai banyak bisnis mungkin, atau kamu diberikan rezeki yang lebih wah lagi daripada mereka. Aku ngerasa ini terkait tentang keuangannya besar juga soalnya, dan juga status sosial. Ada yang akhirnya kamu menikah dengan seseorang yang akhirnya membuat kamu seperti orang yang kaya raya gitu ya, orang yang berkecukupan, yang wow gitu ya. Terus aku ngelihat juga memang ini ada yang kamu bawa sendiri, jadi kamu akhirnya mendapatkan rezeki yang sangat berkelimpahan sedangkan mereka enggak. Oke, karena Dewi Lasmi itu Dewi ibaratnya apa ya, kayak semacam kekayaan kemakmuran kayak gitu. Jadi aku ngelihat kamu itu proses transformasinya besar sekali, dan mereka kayak terpukau sebenarnya tapi jadi benci karena nggak dapet gitu ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Kita lanjut ya, yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu. File nomor 1, yang membuat mereka iri padamu. Oke. Aku ngerasa kamu tuh punya pride yang oke sih, yang tadi aku bilang ya, kamu ada semacam standar yang kamu udah set. Kalau nggak ngelewatin standar ini mendingan nggak usah, dan itu malah berjalan dengan baik. Sedangkan mereka yang bebas-bebas aja lah, yang penting ada yang mau sama aku, itu yang jadi zong sekarang gitu yang aku rasain. Jadi kayak kamu selalu kayak bisa menghargai diri kamu sendiri, dan kamu selalu yakin di saat orang-orang ngerasa memang itu jalan buntu, kayak ibaratnya kamu nikah sama aku atau enggak ya, nanti kamu akhirnya nggak nikah lagi sama orang lain, atau enggak kayak udah ambil aja job yang ini ya, walaupun nggak banyak-banyak amat, nggak sesuai dengan harapan kamu, ya seenggaknya ada lah daripada kamu nanti nggak dapet kerjaan lagi. Nah, yang kayak gitu-gitu itu nggak ada di pikiran kamu. Kamu itu lebih ke arah setiap keadaan pasti ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, aku buat pilihan. Jadi kayak mencoba untuk tahu perspektif bagaimana akhirnya menghandle situasi tersebut dan menciptakan peluang di sana gitu ya. Karena aku ngerasa memang kamu tahu gitu standarnya lah, diri kamu itu harus misalnya kerja apa, harus dealing dengan orang seperti apa, kayak gitu ya. Aku ngerasanya kalian orang yang sangat strong gitu, file nomor 1 ya. Di sini ada expectation. Be open for whatever comes next. It might just be the music your heart been waiting to hear. Jadi kamu orang-orang yang sebenarnya bukannya sangat picky yang berlebihan sih menurut aku. Kamu kayak kamu ngeset standar itu
memang kan berdasarkan dengan ekspektasi kamu lah nantinya ya, ke depannya kamu mau dengan orangnya seperti apa. Tapi menurut aku kamu nggak berlebihan, karena masih di taraf yang wajar gitu. Ibaratnya kalau kamu memang misalkan nih kamu lulusan SMP ya, kamu mau seenggaknya pasangan kamu juga lulusan SMP lah gitu, masa ya SD, nah kayak gitu. Jadi ada hal yang kamu tahu ketika nanti kamu harus dibimbing oleh imam kamu, itu harus lebih lah seenggaknya daripada kamu, masa kamu yang nuntun imam kamu, ibaratnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang udah kamu set di kepala kamu, ketika nanti aku punya pasangan seperti ini gitu. Kalau ini bukan terkait tentang pasangan, juga bisa terkait tadi ya kerjaan. Aku nggak mau aku kerjanya kalau misalkan kerjanya harus di apa ini, di Indonesia aja, aku pengen kerjanya di luar negeri kayak gitu ya. Ketika akhirnya banyak tawaran dari orang-orang di Indonesia di sini gitu ya, kerjaan untuk kamu, peluangnya kamu tuh jadi kayak enggak, aku nunggu yang nanti di sana aja kayak gitu. Jadi kamu ada kayak proses yang membuat orang lain kayak, aduh nih terlalu keras kepala deh kamu ya kayak gitu, aduh coba realistis aja lah gitu, yang ngebuat mereka jadi kayak gemes sendiri, gregetan sama kamu. Tapi dengan akhirnya kamu mempunyai keyakinan satu fokus seperti ini, malah terjadi gitu yang aku ngerasain ya. Jadi kamu orang yang sebenarnya juga walaupun kelihatan kayak keras, tadi aku jelasin ke kamu ya, sebenarnya kamu orang yang cukup open minded gitu ya dalam kehidupan, nggak keras-keras amat seperti orang mengira ke kamu terlalu picky, terlalu ini, terlalu itu cuma kayak perspektifnya mereka aja tentang kamu di satu sisi. Padahal kamu ya cukup fleksibel di keadaan-keadaan yang lain juga. Ada beberapa hal yang memang udah kamu set secara baku, memang itu sudah prinsipnya kamu lah gitu ya, dalam tadi memilih mungkin pekerjaan ataupun pasangan hidup. Tapi beberapa hal yang lain sebenarnya masih banyak yang bisa dikompromiin gitu. Cuma orang lebih mudah untuk ngejudge kamu, dia orangnya mah gak mau tuh kalau sama orang yang apa nih, dia nggak mau tuh kalau sama orang kere misalnya kayak gitu ya, kali kan gitu kan, susah-susah ngurusin apa ini kerjaan kamu udah sampai di taraf yang mana, terus ya tiba-tiba kamu apa ini langsung nyarinya tuh orang yang apa ini, orang yang lebih susah daripada kamu, kan nggak mungkin gitu juga ya. Kalau ternyata nanti takdirnya seperti itu juga, kan nggak mungkin dari awal sudah ngeset aku mau sama orang yang susah aja, kan nggak mungkin. Jadi set standarnya itu sebenarnya kayak semacam apa ya, formulir administrasi ketika masuk kerjaan aja gitu kan, harus ada CV-nya, harus sesuai dengan kualifikasi, kayak apa itu GPA-nya harus 3.0 yang kayak gitu kan, atau setidaknya itu mempunyai SIM A atau SIM C yang kayak gitu kan. Jadi ada yang sebenarnya ada semacam set standar gitu, walaupun ada beberapa hal yang mungkin bisa dikompromikan kembali gitu di dalamnya. Jadi namanya juga standar gitu ya. Jadi aku mengerti kok maksud kamu PL1, oke? Kemudian di sini ada sacred space ya. Take time for the dreamer in you. Find your power in stillness. In your sacred space is the peace you seek ya. Jadi tadi aku udah bilang kamu itu orang yang sangat damai banget gitu ya. Aku ngelihatnya tuh orang yang tahu gitu dimana kamu bisa me time, dimana kamu bisa relax ya. Jadi orang tuh ngelihat kamu tuh kayak orang yang santai, nggak stres, nggak kayak mereka gitu. Kamu itu orang yang terlihat kayak apa ya, kayak selalu menghidupkan mimpi di dalam diri kamu untuk jadi kenyataan. Dan itu akhirnya beberapa dari kalian juga udah kelihatan mulai sekarang nih, yang tadi misalnya mimpi aku mau kerja di luar negeri, beneran kerja di luar negeri. Jadi ada kayak semacam milestone-nya ya, kayak apa ini, setapak demi setapak yang mereka lihat,
wah udah mulai nih sesuai dengan mimpi yang dia inginkan nih gitu, wah keren nih dia gitu ya. Ada hal-hal yang dirasa mereka yang kayak wow gitu, akhirnya dulu dia pengen kerja di luar negeri, akhirnya beneran di luar negeri sekarang gitu ya. Jadi kayak sebenarnya harusnya dibanggakan gitu ya, tapi malah jadi iri. Aduh aku pengen banget gitu ya, aku pengen banget mempunyai kesempatan yang sama dengan mereka, rezeki yang sama dengan mereka, yang kayak gitu aku rasainnya. Jadi kamu itu selalu tahu kapan harus maju, kapan harus diam ya. Jadi kamu akan maju ketika itu worth it, kamu akan diam kalau kamu ngerasa no ini bukan standar aku, yang kayak semacam kayak gitu. Jadi di situ orang ngomong apa ya, aduh tadi ya ngompor-ngomporin, nanti nggak akan dapat loh kerjaan lain, nanti nggak dapat loh pasangan hidup yang lain, udah sama yang si itu aja, misalnya kayak gitu. Itu udah kayak kamu kayak tutup kuping, nggak sama sekali nggak terganggu dengan omongan itu, omongan orang lain. Jadi kamu benar-benar bertanggung jawab atas keputusan kamu sendiri. Jadi nggak akan ada tuh yang kamu bilang iya aku nikah sama dia, aku atau enggak aku menerima pekerjaan itu karena disuruh sama mama gitu, karena aku disuruh sama kakak aku, abisnya aku saat itu langsung disodor-sodorin sama keluarga aku sih, aku harus ambil kerjaan itu atau aku harus nikah sama si itu gitu. Akhirnya aku dijodoh-jodohin, aku yain aja deh daripada ngambek, akunya juga umur segini juga belum nikah misalnya kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tuh alasan-alasan childish seperti itu. Jadi di sini kamu bener-bener megang takdir kamu sendiri, ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka jadi irisan deh sama kamu ya. Oke, aku ngeliat di sini warna ungunya udah banyak ya. Jadi aku ngerasa kamu orangnya cukup spiritual juga, apalagi kamu mempunyai ketetapan hati, keteguhan hati yang bagus juga. Dan di sini kamu benar-benar diberikan rezeki tok-tok ya, benar-benar berkelimpahan. Rezeki itu banyak ya, mulai dari akhirnya orang-orang yang sayang sama kamu, mau itu akhirnya financial security, mau itu akhirnya mungkin secara materi barang-barang atau sosial status ya. So, aku ngerasa ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kategorikan rezeki gitu ya, nggak melulu tentang uang ya, berarti seperti itu. Jadi di sini aku ngelihatnya kamu banyak banget hal yang memang membuat orang jadi iri ya sebenarnya ya. Udah cantik ya, terusnya bisa mandiri kayak gitu. Aku ngelihatnya kamu mempunyai status pekerjaan yang oke juga, aku ngelihatnya kayak gitu. Soalnya aku ngerasa ketika kamu itu jadi gini ya, apalagi wanita, kalau kamu sampai ke taraf kamu memang sudah mandiri sendiri ya, punya kerjaan sendiri, punya financial security oke sendiri, kamu itu nggak ada itu kayak pembawaan mencari pasangan untuk jadi kayak semacam penyelamat kehidupan kamu, tapi kamu cari pasangan yang memang bisa jadi partner untuk membangun masa depan ke depannya seperti apa gitu bersama-sama. Jadi bukan jadi inti tapi pelengkap. Jadi hidup kamu tuh nggak melulu tentang pasangan kamu, tapi kamu punya space, mempunyai hidup kamu sendiri dan berkembang sendiri gitu. Jadi sebenarnya bagusnya ketika wanita mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai kayak semacam suatu hal lah untuk diri kamu sendiri gitu ya, itu mempunyai power yang besar banget ya di diri kamu, di kehidupan kamu gitu. Jadi orang nggak semena-mena tentang kamu gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan untuk bisa jadi wanita yang mandiri ya, untuk para wanita di sana. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku.
Kemudian kalau kalian ingin cobain ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya, luar biasa loh ya file nomor 1. Kalian bener-bener diberkahi dengan banyak hal gitu ya, walaupun ada yang kayak semacam ngelewatin proses yang menyakitkan juga untuk kalian, yang namanya juga berubah ya, jauh banget gitu dari ulet jadi kupu-kupu, itu kan jauh banget ya. Cuma memang kalian berhasil kok pada akhirnya gitu, jadi luar biasa sekali. Oke, kita lanjut untuk file nomor 2 ya, yang membuat mereka iri padamu. Compassion ya, kita baca bareng-bareng di sini. Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. Jadi kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kekuatan hati ya, powernya kamu di hati yang menerangi orang-orang di sekitar kamu dan diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh inner beauty-nya besar sekali gitu. Aku ngerasa tipikal orang yang nurturing ya, keibuan, kebapaan. Aku ngerasa kamu tuh orang yang sangat peduli diri sendiri dan orang lain. Kemudian aku ngerasa kamu itu orang yang sangat lovable ya, mudah sekali untuk disukai oleh orang-orang ya. Aku ngerasa kamu orang yang sangat lembut ya hatinya, ya ampun. Kemudian sangat ketika kamu benar-benar di depan orang lagi curhat sama kamu tuh benar-benar merhatiin dia gitu ya, benar-benar menimpali dengan sangat menghargai orang tersebut. Jadi orang tuh kayak respect dan sangat mudah dekat sama kamu gitu, kayak kamu tuh orang yang sangat open dengan orang-orang banyak. Aku ngerasainnya. Jadi aku ngerasa di sini kamu kayak mempunyai cahaya nggak cuma untuk diri kamu sendiri, tapi kayak kamu juga bagikan ke orang lain. Luar biasa ya. Untuk file nomor 2 aku pengen tahu ya lebih lagi tentang kamu. Oke, yang membuat mereka iri padamu, file nomor 2. Aku langsung tutup mata ya. Oke, aku buka mata langsung saja. Oke, ini decknya bulat-bulat gitu ya, lucu ya. Oke. Ya. Di sini ada banishment ya. Kemudian di sini ada rebel ya. Oke, aku ngerasa kalian ini sebenarnya tipikal orang yang berjiwa bebas ya. Orang yang berjiwa bebas yang ibaratnya mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Aku tiba-tiba jadi keinget momen Lady Gaga sama kayak semacam homeless man gitu. Ketika homeless man-nya itu kayak bawa apa itu ya, kalau nggak salah kayak bawa rose gitu ya, bawa mawar. Terusnya dia bilang jangan dekat-dekat aku tuh bau, katanya kayak gitu, katanya si homeless man-nya ya. Tunawismanya itu dia bilang gitu ke Lady Gaga. Terus ya katanya Lady Gaga sembari meluk foto bareng sama tunawisma tersebut, dia bilang nggak apa-apa, aku juga bau kok, kayak gitu. Jadi kebayangkan di hati langsung ser gitu ya, ada ketika dengar itu tuh kayak ada rasa hangat gitu ya. Terus ya apa yang dia katakan juga sesuatu hal yang mungkin orang nggak ngira gitu, seorang artis, seorang yang sangat terkenal, terusnya dia juga mempunyai hati yang sangat wow gitu ya, sangat bersinar gitu ya, kayak ada di gambar ini, dan dia memberikan rasa hangat kepada orang lain, rasa cinta kepada orang lain meskipun itu orang asing gitu. Jadi
ini yang aku rasakan juga dari kamu. Kamu orang yang berjiwa bebas, orang yang bisa melihat kehidupan benar-benar secara perspektif yang berbeda ya menurut aku. Kamu orang yang cukup bisa melihat banyak hal dalam kacamata keprimanusiaan ya. Kamu humanity-nya itu besar sekali, aku ngerasainnya. Apalagi untuk orang-orang yang kurang beruntung, aku ngerasain seperti itu. Aku juga ngerasa untuk Palma 2 ini, kamu itu selalu ada untuk orang-orang yang tadi ya, selain yang kurang beruntung itu orang-orang yang sebenarnya kayak dikucilkan gitu ya. Mungkin kamu kalau misalkan di kelas gitu ngelihat ada orang di pojokan sendirian, itu kamu langsung kayak, ayo gabung sini makan bareng yuk, kayak gitu ya. Jadi kayak orang yang nggak bisa membiarkan orang itu jadi kayak terasing sendiri. Kamu sangat peduli ke orang tersebut untuk akhirnya diajak bergabung atau diajak ngobrol. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu tuh kayak kamu penuh dengan cinta, mau itu dengan orang asing sekalipun, kayak mempunyai semacam kepercayaan kepada orang lain gitu ya. Karena jarang-jarang ada orang yang mungkin dia punya segalanya tapi bisa percaya dengan orang lain ya. Kalau kamu aku lihat ya sangat cukup dermawan, suka nge-share dan juga memberikan kesempatan untuk orang lain. Jadi kamu memberikan kepercayaan ya, rasa cinta, kepercayaan, kepedulian. Jadi orang-orang tuh juga sangat nyaman dengan keberadaan kamu. Itu yang membuat mereka iri sama kamu, karena jarang gitu ya ada orang yang punya perspektif seperti kamu. Aku ngerasanya, bahkan aku ngerasa tuh kayak kamu orang yang gak terlalu merhatiin peraturan ya. Kayak yang tadi itu mungkin Lady Gaga-nya ditutup-tutupin sama bodyguardnya, mungkin biar gak usah kesentuh dengan si homeless man-nya itu atau tunawisma yang tadi. Tapi dia yang kayak aku gak peduli kayak gitu, aku bakal tetap peluk, kita foto bareng. Dia memperlakukan tunawisma itu sama dengan fans-fansnya dia yang lain. Seperti itu juga kamu. Jadi aku ngerasa kayak ada hal yang gak biasa kamu lakukan untuk orang lain. Kamu gak peduli itu mau dia statusnya apa, mau dia anaknya siapa, mau kayak semacam peraturan di keadaan seperti itu seperti apa, kayak gitu. Itu menurut kamu humanity di atas segalanya. Keadilan harus kayak semacam kesetaraan itu harus ada. Aku ngerasa kamu selalu tergerak oleh hati kamu soalnya. Oke, luar biasa sekali. Ini yang ngebuat mereka iri sama kamu. Kamu kalau kayak gini aku iri juga sama kamu. Langsung gitu. File nomor 2 ya. Oke. Ya. Yang membuat mereka iri padamu, file nomor 2. Aku ngerasa kalian itu bisa kayak saking melihat sesuatu halnya itu sangat jeli tadi ya, jeli dan dengan perspektif yang penuh dengan rasa kasih sayang, sangat aware dengan bagaimana dunia bekerja gitu ya. Aku ngelihat kamu tuh mudah sekali melihat peluang-peluang yang baik loh dalam kehidupan gitu. Peluang-peluang yang tidak terbatas, bahkan aku ngerasanya kamu bisa melihat berbagai macam kayak keindahan dalam hidup. Mungkin yang tadi itu juga ya, di file selection aku udah bilang kamu itu orang yang tidak mudah terusik gitu kebahagiaannya. Kamu kayak udah mempunyai balon kamu sendiri dan kedamaian hati kamu sendiri gitu ya, aku rasain. Oke, di sini ada you are perfectly beautiful. Oke, jadi kamu di sini ya udah jelas ya, kamu cantik. Mau apapun kamu, skin tone kamu, mau badan kamu ibaratnya kurus banget atau mungkin sangat thick banget gitu ya, kamu bener-bener
bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu cintai diri kamu sendiri, kamu cantik, cantik yang nggak dibuat-buat, nggak dikasihin apa itu plastik atau silikonan gitu ya. Kamu benar-benar pede dengan diri kamu sendiri, kamu nyaman dengan diri kamu sendiri yang mereka lihat. Kamu mau ibaratnya cara berpakaian kamu seperti apa, mau kamu rambutnya diwarnain gimana, mungkin kamu mau dikeriboin kek, mau dilurusin kek, mau dikeritingin kek, kamu sangat nyaman dengan apa yang kamu pilih. Dan kamu gak mudah terusik dengan apa kata orang lain. Gak ada tiba-tiba ada orang, kamu kok kurus banget sih gitu ya, kok kamu hitam banget sih, yang kayak gitu-gitu. Kalau kamu udah denger kayak gitu-gitu, kayak apa ya, kamu malah jadi kayak bercandain, kamu malah jadi kayak ya nggak kayak dengerin banget, karena menurut kamu mungkin itu nggak penting. Jadi segala sesuatu hal yang kayak mencoba kayak menyerang kamu gitu ya, namanya juga orang iri gitu ya, secara tadi ya, entah itu size body kamu, atau skin tone kamu, atau cara berpakaian kamu, atau berekspresi kamu, itu nggak penting lagi gitu. Kamu nggak ngefek dengan apa kata orang tentang itu, dan kamu dengan kenyamanan kamu terhadap diri kamu sendiri, itulah yang akhirnya menjadi inner beauty yang sangat memancar bagi orang semuanya di sekitar kamu, atau akhirnya menjadi inspirasi orang-orang sekitar yang lihat kamu juga, karena malah jadi aku suka tuh gayanya dia gitu ya, aku suka, ternyata skin tone dia dengan warna seperti itu bisa ya masuk ke warna A, I, U, E, aku pengen coba kayak gitu kan, mirip-mirip nih skin tone aku sama dia gitu. Malah jadi kayak menginspirasi ya gitu, kamu melihat segala sesuatu halnya dengan bentuk keindahan gitu. Kemudian di sini ada let go of control and relax into flow. Pas banget kan ya. Jadi kamu itu emang tadi orang-orang yang berjiwa bebas, orang-orang yang bener-bener unpredictable sih menurut aku ya, tapi memang kamu digerakkan oleh kekuatan hati kamu yang aku ngerasain. Jadi di sini kamu itu ngalir aja, apa adanya aja ke orang-orang ya. Kamu benar-benar kecantikannya memancar karena itu, apa adanya, memanusiakan orang. Kecantikan kamu keluar dari dalam, kamu menerima diri kamu sepenuhnya. Jadi orang ketika musik-musik kamu juga nggak ngefek buat kamu. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Oke, yang membuat mereka iri padamu. Oke ya, yang membuat mereka iri padamu. Jatuh semua lagi. Ada apa ini hari ini ya, jatuh terus dia tadi. Oke, yang membuat mereka iri padamu ya, yang membuat mereka iri padamu. Paul nomor 2. Oke, aku ngerasa kamu tuh orangnya banyak temennya deh. Kamu banyak temennya, kamu banyak dihargai oleh orang-orang. Kamu orang yang asik diajak ngobrol, yang tadi ya banyak yang curhat sama kamu juga. Kamu punya banyak teman-teman, kamu orangnya lovable, banyak disukain oleh orang-orang. Oke, di sini ada 9 of Wands ya. Kemudian di sini ada 6 of Wands. Ya, kamu dapat recognition gitu dari orang-orang ya, recognition from others ya. Kemudian aku ngerasa beberapa dari kalian juga dapat penghargaan ya, entah itu penghargaan apapun, penghargaan tentang kecantikan atau menginspirasi, atau kamu punya achievement dalam kehidupan juga dari passion yang kamu suka sendiri gitu. Kamu orang yang sangat dihargai oleh orang-orang sekitar, sedangkan mereka enggak. Kamu orang yang ibaratnya secara individu itu karakter kamu kuat banget loh menurut aku, dan kamu orang yang cukup bijak untuk kayak semacam apa ya, memilah inner circle yang kamu.
gitu. Mana orang-orang yang bisa berdampak positif ke hidup kamu masukin inner circle. Bagi yang enggak ya ibaratnya kamu nggak akan mudah untuk membuka itulah untuk orang lain. Jadi kamu tetap ramah-ramah tapi tidak intens gitulah ya, karena kamu cukup picky untuk orang-orang yang kira-kira bisa berdampak baik untuk diri kamu sendiri. Ya, aku ngerasanya tetap sih pembawaannya tetap penuh dengan kasih sayang. Kamu bukan tipikal orang yang kayak nyerang-nyerang orang gitu. Aku nggak ngelihat seperti itu. Peace kamu tuh ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ya, yang membuat mereka iri padamu ya. Yang membuat mereka iri padamu. Pile nomor 2. Oke, di sini ada grounding my energy ya. It is safe to be in my body. Pas banget aku ngomongin body di sini, body di sini, body juga ya. It is safe to be in my body. Luar biasa lo, grounding my energy. Jadi kamu itu ya, mereka iri sama kamu karena mungkin mereka badannya mungkin lebih wow daripada kamu, tapi entah kenapa mereka itu tidak nyaman dengan badannya. Kok kamu nyaman dengan badan kamu? Iri banget aku sama kamu gitu kan. Jadi ketika akhirnya kamu lagi makan mie ayam sedangkan mereka lagi makan salad, ngeliat kamu makan mie ayam ya, dengan akhirnya kamu happy dengan bentuk badan kamu sendiri, mereka ya tuh jadi kayak ngenes gitu kali ya. Aduh, iri banget aku pengen gitu ya, pengen mie ayam. Oke, lanjut ya. Yang membuat mereka iri padamu, di sini ada discovering happiness ya. Oke, kita baca bareng-bareng. I allow myself to be content exactly as I am. Oh kan, jadi kebahagiaan kamu ada ketika kamu menjadi diri kamu sendiri. Mereka ngelihat itu banget di diri kamu. Dia ya sukanya mancing, akhirnya dia ngelakuin kegiatan banyak tuh, banyak di area-area pemancingan. Gimana nggak happy coba? Atau mungkin dia hobinya golf kayak gitu. Dan ngelihat kamu itu kayak main golf gitu sama teman-teman gitu ya, terus ya akhirnya makannya di sekitaran di area yang golf situ. Jadi ada hal-hal yang mereka lihat, ya ampun gitu ya, akhirnya mereka beneran ngelakuin apa yang mereka suka ya. Aku kok masih kayak gini gitu. Jadi kamu udah tahu apa yang bikin kamu happy dan kamu ngelakuin itu juga gitu. Nih, I allow myself to be content exactly as I am. Kamu ibaratnya gak menyangkal diri kamu karena itu kamu bahagia dengan kehidupan kamu. Jarang-jarang ada orang yang bahagia dengan kehidupannya dia, karena banyak orang di dunia ini menyangkal dirinya sendiri gitu ya. Ada yang misalkan, ya ampun aku tuh banyak ya, aku diputusin karena aku sangat terlalu sensitif kak, katanya aku tuh too much untuk mereka. Menurut aku setuju ya kalau kamu itu too much untuk mereka, karena itu kamu butuh orang yang lebih daripada mereka. Gitu ya. Karena ibaratnya menurut aku ketika kita ini mungkin energinya lebih banget gitu ya, ibaratnya tuh pesona kamu tuh sangat memancar, too much di mata mereka, mungkin bisa matanya sampai buta gitu ngeliat pesona kamu gitu ya. Kamu butuh seseorang yang bisa melihat pesona kamu tanpa harus membutakan mata mereka gitu. Jadi di sini harus dilihat perspektifnya gitu. Jangan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Aku sangat terlalu mempesona gitu ya. Aku akan coba untuk kayak semacam cahaya di diri aku, pesona diri aku coba untuk redupin biar orang tersebut nyaman, matanya nggak terbutakan oleh pesonaku. Itu sebenarnya nggak perlu. Ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu tidak menyangkal diri kamu sendiri, kamu bisa jadi diri kamu sendiri, kamu lakuin apa yang menurut kamu itu bikin kamu happy, itu sebenarnya udah wow banget gitu. Dan
jarang ada orang yang bisa melakukan itu di kehidupannya, karena banyak ekspektasi dan ketakutan tersendiri untuk melakukan hal tersebut, apalagi resiko-resikonya gitu ya. Dan di sini tampaknya kamu inline tuh, kamu ngelakuin apa yang kamu suka ya, kamu ibaratnya memancarkan pesona kamu ya ke sekitar gitu, tanpa memperdulikan ya udah, kalau ada yang matanya terbutakan oleh pesona kamu ya udah, itu resiko mereka gitu. Dan akhirnya mungkin nanti kamu bertemu dengan seseorang yang pas juga ya, pas bisa melihat pesona kamu tanpa terbutakan matanya dengan pesona kamu. Makanya di situ akhirnya apa ya, orang-orang yang iri sama kamu juga kayak ya ampun gitu kan, aku juga mau orang yang bisa menerima aku apa adanya, kok dia bisa dapet aku enggak, kayak gitu rasanya kan, jadi nyesek gitu ya nggak sih ya kan, aku kan pengen gitu rasanya, namanya juga orang iri ya. Oke, kita lanjut lagi ya di sini, yang membuat mereka iri padamu untuk para nomor 2. Oke. Aku ngerasa ada yang di beberapa dari kalian yang tadinya apa ya, secara tubuh mungkin biasa aja, tiba-tiba kalian jadi body fit juga ada ya. Aku ngerasa ini ya, ada transformasi. Tapi kebanyakan dari kalian tetap sih yang tadi, yang kayak nerima diri kalian apa adanya. Yang aku ngerasa kamu itu juga apa ya, lakukan banyak hal yang bikin kamu nyaman sih, entah itu akhirnya kamu datang ke nature gitu ya, ke alam, terus ya kamu recharge kayak gitu-gitu. Jadi kamu mau makan apa ya kamu juga nggak batas-batasin, nggak menyiksa diri kamu dengan diet-diet ketat untuk terlihat skinny, terlihat wow gitu ya untuk di mata orang lain. Jadi menyiksa diri kamu untuk terlihat wow di depan mata orang lain. Kebanyakan dari file nomor 2 nggak seperti itu. Kalian tahu ya udah, kalaupun akhirnya harus mengganti makanan sehat untuk kesehatan aku sendiri, bukan untuk mempercantik diri aku untuk terlihat lebih menarik di mata orang lain. Jadi beda cara berpikirnya. Oke, di sini ada Erin ya. Peace, there is no need to worry as everything is working out beautifully. Jadi kamu pembawaannya tadi ya, yang aku bilang nurturing gitu ke orang-orang, kamu bikin orang-orang tuh nyaman dengan keberadaannya kamu. Aku ngelihatnya kayak gitu. Terus aku ngelihatnya kamu itu kayak sosok keibuan gitu ya. Bisa jadi kamu tuh yang suka yang masakin gitu masakin ketika akhirnya lagi camping gitu ya. Terusnya kayak gimana sih, kayak sosok ibu atau sosok yang merawat teman-teman gitu lah ya. Jadi orang-orang tuh juga nyaman sama kamu ketika mungkin teman-teman kamu ada yang juga butuh curhat, kamu yang selalu dengerin, kamu yang suka ngasihin masukan. Jadi rasa kasih sayangnya tuh bener-bener kayak mencuat-cuat gitu yang aku ngerasain. Dan kamu yang membuat mereka iri terhadap kamu tadi ya, peace. Jadi kedamaian di diri kamu itu udah bulat, tidak mudah untuk tercolek-colek orang lain. Mau itu dari tadi ya, mungkin dari body shaming, dari psikis, mungkin ya perkataan-perkataan juga, segala sesuatu halnya itu nggak mudah membuat pengaruh negatif masuk ke dalam dirinya kamu gitu, dari omongan-omongan mereka, seiri apapun mereka yang aku rasain. Dan di sini aku ngerasa kamu itu kayak tadi ya, kayak mamah lah gitu ya, kayak mamah atau papah gitu ya, kayak ngomong ke anaknya, udah nggak apa-apa, semua kan baik-baik saja nak. Nah, yang seperti itu. Jadi pembawaan kamu itu sangat menenangkan, menenteramkan, dan juga membuat nyaman gitu ya. Oke, kemudian di sini ada abundancia, prosperity ya. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Jadi di beberapa dari kalian juga sudah bisa merasakan ya, kamu mendapatkan rezeki
benar-benar ketika akhirnya kamu mendapatkan penghormatan dari orang-orang ya, recognition from others ya, kamu juga tadi ada yang mendapatkan penghargaan, kamu ada juga yang bisa menginspirasi orang lain juga. Jadi dengan pembawaan kamu yang seperti ini tuh banyak banget rezeki yang datang gitu yang aku lihat. Jadi rezeki yang datang terbuka, banyak tawaran-tawaran dari orang sekitar karena kenyamanan ya, ngobrol sama kamu, nyambung sama kamu, mungkin karena inspirasi kamu, kata-kata yang menenteramkan kamu juga yang dibutuhkan mereka, apapun profesi kamu gitu ya. Terus yang kata-kata yang menginspirasi juga mungkin ya, dengan akhirnya bentuk self acceptance ya, untuk penerimaan diri kamu juga. Aku ngerasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya di sini. Ya. Untuk pile nomor 2 yang membuat mereka iri padamu. Ya. Aku ngerasa di sini kamu kayak pembawaan orang yang kayak selalu mencari tahu sesuatu hal, kayak pembawaan yang longing gitu loh. Aku ngerasanya kamu orang yang cukup sebutannya, cukup keras untuk mau mencoba sesuatu hal. Aku ngerasa kamu orang yang juga berani untuk take action. Dan di sini dengan keberanian kamu sendiri, akhirnya kamu juga dapat keberuntungan di saat kamu mau mencoba. Untuk pile nomor 2 seperti itu. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu tadi keberanian kamu ya. Mulai dari akhirnya kamu berani menerima diri kamu sendiri, mengekspresikan diri kamu sendiri, kemudian kamu juga sangat menjunjung kesetaraan ya, keadilan untuk orang lain. Kamu pembawaan sangat humanity juga ke orang lain, itu sangat berpengaruh besar. Oke, di sini ada integrity ya. Drop the things that offend your soul. Embrace your truth. It's your life. Let no one live it for you. Jadi di sini untuk integritas ya tadi, kamu orang yang bisa dipercaya ya. Kamu orang yang tahu prinsipnya seperti apa. Aku ngerasa di sini juga kalau nggak sesuai dengan jiwa kamu nggak mau lah gitu. Aku ngerasanya nggak mau ngelakuin kayak tadi ya, Lady Gaga ngerasa hatinya ibaratnya kalau dia ngomong sampai segitunya ya tentang homeless man yang bilang jangan dekat-dekat aku bau. Di situ pasti kan hatinya Lady Gaga cenut gitu, dan dia langsung bilang ingin menyamankan orang tersebut, bahkan dipeluk sama Lady Gaga, yang ibaratnya langsung dibilangin it's okay, nggak apa-apa, aku juga bau kok, langsung dipeluk. Ya rasanya seperti gimana sih akhirnya ketika Lady Gaga bisa menerima diri dia sendiri, kemudian dia bisa menerima diri orang lain juga, orang lain juga merasa mendapatkan penerimaan ya. Padahal biasanya orang-orang selalu kayak mencoba untuk membuang atau menyingkirkan orang lain gitu ya, kurang dianggap lah ya, homeless kayak gitu, yang tunawisma kayak gitu dianggap orang yang perlu dihindari ya. Mungkin tadi karena katanya bau lah, mungkin juga ada yang menghindari karena secara ekonomi gitu-gitu lah ya. Ya setidaknya untuk Lady Gaga, walaupun mungkin tidak sangat membantu secara ekonomi atau gimana, tetap dia penghargaan terhadap manusianya itu mempunyai kesetaraan gitu, dan semuanya memang berpusat pada hati, pada jiwanya gitu, sampai akhirnya dia bisa berkata-kata seperti itu. Aku ngerasanya. Jadi di sini ada kayak semacam dorongan lah ya di dalam jiwanya Lady Gaga sendiri atau kamu gitu ya. Ini aku kasihin semacam ibaratnya aja lah ya, contoh kecilnya ya seperti itu. Jadi ada semacam ketukan untuk melakukan sesuatu hal yang benar gitu. Nggak semua orang mempunyai integritas
karena integritas itu nilai yang lumayan besar dan dibutuhkan bahkan di seluruh banyak company ya, untuk calon-calon karyawan, adik-adik yang lagi mungkin masih nonton, masih mahasiswa gitu ya. Ini salah satu core value di banyak company terkait tentang integritas. Jarang ada orang yang mempunyai integriti yang bagus. Kalau misalkan ini yang membuat mereka iri sama kamu, kamu luar biasa sekali ya. Oke, di sini ada sanctuary. Embrace the need for solitude. Your inner sanctuary calls you. Renew yourself and thrive. Jadi kamu itu yang membuat mereka iri ya. Kamu membuat orang banyak nyaman tentang diri kamu ya, tentang dirinya mereka ketika bersama dengan kamu. Aku ngelihat kamu orang yang sangat stabil, nggak mudah terusik dengan berbagai macam mungkin kata-kata atau penyerangan, body shaming atau secara psikis atau apapun itu nggak ngefek ke kamu. Kamu selalu kayak mempunyai tanggapan yang bijak, tanggapan yang stabil atas apa yang mungkin kekeosan dari orang lain. Jadi luar biasa banget gitu, nggak kayak semacam pohon yang tidak tergoyahkan gitu ya. Mau itu anginnya seberapa, sampai angin topan lewat juga dia tetap stand still. Bahkan secara daunnya harusnya ada yang terhempas kemana-mana ataupun hilang gitu ya, ketika pohonnya itu kena angin yang wow banget, tapi ternyata kamu enggak gitu. Jadi kayak nggak ngefek itu angin gitu ibaratnya ya. Oke, aku rasa ini aja ya yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat-cepat dia dapat tekom alam beraku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Oke. Mulai balelo nih ya. Mulut aku gitu. Oke, file nomor 2. Hati kalian bersinar. Tuh kelihatan tuh. Sinarnya besar sekali. Semuanya berasal dari hati ya, dari jiwa kamu juga. Sangat cantik ya, sangat inner beauty-nya kamu. Pesonanya tidak terkalahkan ya. Kamu menyinari dunia ya. Oke, untuk file nomor 3 yang membuat mereka iri padamu, Counselor ya, Archangel Azrael. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu selalu orang yang memberikan kayak semacam tanggapan bijak, kayak semacam guidance yang tepat ke orang lain. Kamu orang yang selalu dicari ketika mereka jadi bingung terkait tentang keputusan apapun terkait tentang hidupnya. Mereka nyarinya ke kamu. Kamu orang yang bisa memberi semacam solusi di setiap permasalahan mereka. Jadi kayak orang yang dipercaya, orang yang dianggap mampu bisa membantu. Jadi aku ngerasa di sini kamu itu orang-orang yang dianggap dan dipercaya oleh orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu sebenarnya memang mempunyai kayak semacam gift dari ilahi juga, atau mempunyai knowledge yang lebih daripada orang lain. Jadi di sini kamu orang yang terpilih gitu ya. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu tadi, mulai dari pengetahuan kamu, bakat kamu sendiri ya, ketika orang-orang juga sangat menghargai kamu banget, menganggap kamu itu orang yang ya dituakan, dihormati, yang kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau ya kan, di dunia ini kayak pengen banget gitu ya dapat penghargaan seperti itu, dihormati seperti itu ya kan, mau gitu kelihatan orang yang jadi yang paling pinter gitu kan. Nah di sini rasanya mereka pengen banget seperti kamu, karena gak semua orang mempunyai bakat kalau yang secara
alami ya terkait tentang kebijaksanaan, golden wisdom yang kayak gitu-gitu tuh jarang gitu. Tapi kamu kayak apa ya, effortless gitu untuk tiba-tiba melakukan apa nih, merangkai kata-kata yang membuat orang lain mungkin hatinya akan tergerak, tiba-tiba ingat jadi harus bertobat gitu ya, tiba-tiba langsung menginspirasi mereka untuk jadi lebih wow lagi gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk power nomor 3 ya. Yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri padamu, aku akan tutup mata ya. Yang membuat mereka iri padamu, power nomor 3. Oke ya. Ya, di sini ada air disaster ya, dan di sini ada magic ya, illusionist tadi di sini. Oke. Warnanya mirip ya kalau dilihat ya. Oke, di sini ada air disaster dan juga ada magic ya. Di sini kamu itu tipikal orang-orang yang kayak orang-orang pilihan yang dianggap mereka itu kamu punya bakat-bakat spiritual yang nggak semua orang punya gitu. Aku ngerasa di sini kamu itu tipikal orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran kreatif gitu ya, yang bahkan mungkin ide-idenya itu kayak kamu dapatkan dari kayak semacam apa ya, ide dari ilahi, ide dari universe, ide dari entitas yang lain gitu ya, kayak beyond banget gitu ibaratnya. Kayak kamu tuh ngedownload apa yang diberikan semesta untuk kamu gitu kan. Kayak orang-orang terpilih kan yang bisa seperti itu, nggak semua orang seperti itu. Bahkan orang-orang yang mungkin udah kuliahnya udah yang paling wow banget, tapi itu nggak pernah tuh ibaratnya mendapatkan kreativitas yang luar biasa seperti kamu. Kayak kreativitasnya itu kayak beyond gitu ibaratnya. Dan di sini kamu, beberapa dari kamu juga dipercaya bisa kayak berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Aku ngerasain. Jadi kenapa orang-orang akhirnya datang ke kamu untuk mencari jawaban mungkin ya, atau membantu permasalahannya, itu karena itu juga. Jadi mereka iri sama kamu, aku ngerasainnya. Jadi di sini kayak apa ya, apa ya, kayak kamu tuh seakan-akan bukan dari dunia ini gitu, kayak beyond banget gitu kamu ya. Aku ngerasanya kayak di sini kan ada magic ya, saya illusionist. Jadi mereka nganggapnya kamu tuh melakukan apa ini, konselingnya itu selain kamu dianggap dapat dari kayak itu ya, kayak semacam perwakilan dari Tuhan gitu ya, atau mendapatkan inspirasi dari Tuhan atau jawaban dari Tuhan gitu, kamu juga dianggapnya itu memang kayak apa ya, bisa membuat sesuatu hal yang seakan keajaiban itu terjadi gitu, kayak seorang ilusionis gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang memang mempunyai apa ini, performance yang terkait tentang magic gitu ya, tentang magic tricks mungkin, atau untuk magic tricks for entertainment gitu kan. Aku ngerasa mereka itu ngelihatnya kayak apa ya, kamu tuh kayak mempunyai apa ini, vision gitu, vision tentang sesuatu hal yang mungkin mereka tanyain ke kamu. Terusnya seakan ini semuanya itu didapatkan dari ilahi, padahal mereka ngerasanya nggak mungkin lah itu dapat, kamu di download dari universe, paling kamu juga nipu. Nah ini yang mereka rasa kayak semacam apa ya, yang kamu lakuin, orang-orang datang ke kamu tuh buat apa sih, paling kamu juga nipu orang lain.
Mana ada itu ngedownload jawabannya dari semesta, mana mungkin itu mengikuti lewati apa nih bakat-bakat spiritual kayak gitu, mah nggak ada tuh kayak gitu. Kemudian apa itu kayak memberikan jawaban-jawaban by intuisi kayak gitu nggak make sense itu. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi kamu tuh kayak dianggap orang yang melakukan kayak semacam penipuan lah, penipuan yang berdasarkan hal-hal yang apapun yang kamu lakukan. Kayak misalkan nih contohnya kayak aku bikin tarot kayak gini, terusnya misalkan ada orang yang ngiri nih sama aku, itu dibayangin itu mah cuma mainan bohong-bohongan aja, mana ada itu bisa melihat meramalkan masa depan. Nah yang kayak gitu-gitu loh yang aku tangkap di sini ya. Oke. Yang membuat mereka iri padamu, yang membuat mereka iri kepadamu, pal nomor 3. Oke. Di sini aku ngerasa kayak apa ya, kamu nggak peduli dengan apapun yang mereka omongin gitu. Jadi kamu kayak napas dengan penuh dengan rasa syukur, dan kamu akan mengeluarkan hal-hal yang negatif yang di sekitar kamu yang kamu mungkin sempat dengar atau apa. Jadi kamu gak mau berkutat di energi-energi yang negatif, kamu selalu berkutat di area positif, dan positif ke orang-orang yang percaya sama kamu aja. Kamu gak akan coba untuk menjelaskan aku benar loh, aku benar apa ini perwakilan dari alam semesta yang akan membantu permasalahanmu kayak gitu. Itu nggak seperti itu. Jadi kamu biarkan orang dengan perspektifnya masing-masing, dan kamu ya jalanin kamu sendiri. Dan karena kamu orangnya jadi ignorance gitu ya dengan hal-hal yang mereka gunjingkan, itu lebih menyiksa mereka lagi. Itu dia yang ibaratnya salah satu yang bikin mereka juga iri sama kamu ya. Kamu ya stand still aja gitu, nggak ngefek, seakan kamu tuh kayak nggak dengar apa-apa. Semakin digituin semakin kayak mereka kayak nggak ngerasa apa ini pemikirannya atau yang mereka yakini itu penting atau benar. Karena itu akhirnya mereka juga terusik ya. Kemudian di sini ada keep your talk positif. Pas banget ya. Aku ngomong tadi positif, ini positif juga. Jadi aku ngerasa kamu fokusnya cuma ke area-area positifnya aja, nggak mau mikirin yang lain-lain lagi lah ya. Yang percaya silakan, yang nggak percaya udah, yang percaya syukur, yang nggak percaya udah nggak usah ada di sekitar kamu, atau coba-coba untuk ngetes kamu gitu, buat apa gitu kan. Kemudian di sini ada embrace your inner divine goddess tuh ya, bayangin. Jadi inner divine goddess ya, dewi yang di dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu sangat percaya dengan apa bakat kamu tentang diri kamu sendiri. Kamu yang tahu kira-kira kamu itu asalnya dari mana gitu. Jiwa kamu sebenarnya ketika membantu orang lain, ketika mereka mempunyai permasalahan, kamu sendiri yang tahu tuh gitu, terkait tentang panggilan jiwa kamu, kalau itu baiknya seperti apa gitu kan. Yang tahu kamu itu penipu atau enggak kan sebenarnya bukan mereka, kamu sendiri. Kalau kamu sendiri yakin dengan apa yang kamu lakukan dan mereka mau anggap itu penipu, ya biarin aja. Jadi kamu cukup ignorance lah ya menurut aku dengan keadaan dari orang-orang sekitar gitu. Yang nggak percaya sudah gitu, yang buat mereka tambah iri itu ignorance ya kamu, bisa-bisanya gitu ya, padahal mereka sebenarnya setengah harinya juga percaya kamu bisa loh. Oke, untuk hal nomor 3 yang membuat mereka iri padamu. Oke, kamu itu orang yang sangat berani tampil beda, berani melakukan hal yang berbeda ya. Di sini ada Prince of This ya, sini aja deh. Oke. Kemudian di sini ada The Empress, luar biasa ya, ratu para ratu hadir di sini. Oke, strong banget ya, nomor 3 ya. Kayaknya ini
pile-pile magic ada di sini nih ya untuk pile nomor 3. Oke, yang membuat mereka iri padamu, kamu itu orang yang cukup cukup stabil. Ketika kamu harus berpijak, kamu nggak akan mudah terpengaruh gitu. Ketika kamu akhirnya memutuskan untuk membantu orang lain, kalau lagi konseling ke kamu, ya kamu akan coba untuk menelusuri, menjalaninya ya, coba untuk kamu telaah, kamu analisa, dan kamu coba untuk mengikuti analisa dan juga intuisi kamu untuk akhirnya mungkin membantu gitu ya, membantu orang tersebut dengan permasalahannya. Dan di sini aku ngerasa yang membuat mereka iri sama kamu orangnya itu tadi cukup stabil, dan kamu itu orang yang cukup bisa dibilang kayak semua halnya sebenarnya udah selesai itu, kayak kamu itu terlihat oke, ngurusin diri kamu sendiri. Kamu juga orangnya tuh kayak orang yang selalu bertumbuh ya, secara jiwa, secara pemikiran, secara banyak hal di diri kamu itu terlihat kayak orang yang lagi bertumbuh menjauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Jadi orang datang ke kamu juga berharap akan mendapatkan kayak semacam perspektif yang wow gitu ya, bisa membantu pemikiran mereka mungkin yang salah atau permasalahan yang lain. Jadi kamu itu orang yang terlihat cantik ya, di Empress itu ratu para ratu, cantik, pinter, menarik, tipikal orang yang sangat baik untuk jadi ibu rumah tangga, oke, jadi wanita karir, oke. Aku ngerasanya kayak gitu, wanita yang sangat pintar ya, aku ngerasainnya. Mau ini ibaratnya mau yang pria atau wanita yang lagi nonton ya, coba disesuaikan ya. Jadi kalau untuk pria juga sama, memang kamunya juga terlihat sosok yang tadi pintar, seksi ya, menarik, kelihatan kayak orang yang kayak semacam sangat jujur ya, bisa dipercaya omongannya. Kemudian orang yang pintar gitu ya dalam menyampaikan sesuatu hal yang akhirnya mungkin menggugah hati atau mempengaruhi lah dari kata-kata. Terus ya bagaimana dia bisa bagaimana kamu bisa mengerti perasaan orang lain dan mencoba mencurahkan perasaanmu juga di dalamnya. Jadi kayak paket komplit kamu itu ya, pintar iya, seksi iya, terus ya kamu orangnya cukup stabil iya gitu ya, menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir juga nggak masalah, semuanya bisa gitu. Aku ngelihatnya mereka yang ngelihat kok bisa gitu ya, kamu ngejalanin itu semua kok bisa gitu. Oke. Ya, yang membuat mereka iri padamu pile nomor 3 ya. Oke. Jadi di sini kamu, kalau yang tadi pile nomor 2 kan lebih ke arah tadi ya secara internal iya, tapi banyak hal terkait tentang body shaming di pile nomor 2 yang membuat mereka iri sama pile nomor 2. Tapi kalau untuk pile nomor 3 ini lebih irinya ke arah jiwa kamu. Bingung nggak tuh ya, irinya sama hal-hal yang berbau dengan jiwa gitu. Jadi ketika kamu excited tentang sesuatu, mereka tuh ngelihat kok dia kok bisa ya secara bebas untuk mengekspresikan excitednya dia, sedangkan aku harus jaim atau aku gak mau kelihatan kok aku happy yang gitu-gitu, penuh dengan kayak kepalsuan gitu ya, penuh dengan topeng. Kalau kamu enggak, kamu orang yang sangat ekspresif menurut aku ya. Di sini, kemudian di sini ada releasing expectation ya. Only the highest possibilities come to be whether I envision them or not. Jadi di sini kayak untuk pile nomor 3 ya, kamu itu orang-orang yang sebenarnya nggak banyak neko-neko lah gitu, nggak
banyak kayak berekspektasi yang muluk-muluk gitu. Aku ngelihat walaupun kamu kelihatan kayak terkonek dengan dunia yang satunya yang kayak gitu-gitu ya, beyond gitu, kamu tuh kehadirannya, tapi tetap aja aku ngerasanya memang kamu nggak mempunyai kayak ekspektasi standar yang berlebihan. Ya kamu akan do the best aja yang bisa kamu lakukan saat itu kan. Di sini ada Prince of this ya, setapak demi setapak, kayak tanya orang Jawa tuh kayak alon-alon asal kelakon, nah yang semacam kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ada asking for angelic support. Pas banget, lihat angelic support di sini kamu, dan di sini angel ya kan, spirit guides kamu mungkin, dan di sini ada asking for angelic support. Luar biasa sekali ya Pak nomor 3 ya, pas banget. Oke, my angel respond when I am open and authentic about how I feel ya. Apa yang kamu rasain gitu ya, kamu udah inline, makanya jiwa kamu juga tergetar hal yang sama gitu. Jadi nggak semua orang kan bisa tuh seperti itu, kok kamu udah bisa. Makanya ketika orang-orang hatinya mulai terblok tuh ya, udah mulai ignorance dengan red flags, alarm di hati, ketika hati cekat-cekit, aduh nggak tega, tetap dilakukan. Atau tiba-tiba hati udah bilang itu salah, jangan bohong, tapi tetap dilakukan. Makin lama suara hatinya itu makin mengecil dan nggak terdengar lagi sama kamu. Jadi di sini akhirnya mungkin orang-orang yang mempunyai masalah datang ke kamu itu untuk perjalanan untuk bisa kembali untuk mempercayai apa yang kayak semacam confirmation lah ya, untuk mempercayai kembali lagi hatinya ketika dia sebenarnya udah tahu mungkin jawabannya apa, tapi suara hatinya mungkin masih kecil gitu ya, atau memang mempunyai keinginan mendapatkan perspektif yang lebih dari kamu kayak gitu. Jadi di sini orang-orang kayak ngapain sih datang ke dia gitu, ngapain sih kayak ibaratnya tuh kayak semacam dia mah orang biasa aja, nggak ada yang wow daripada dia, ngapain nanyanya dia kayak gitu. Oke. Mereka tuh kayak semacam kurang bisa mempercayai kalau kamu mempunyai bakat spiritual atau terkait tentang di guidance oleh malaikat yang kayak gitu-gitu, atau di guidance oleh alam semesta, itu mereka nggak percaya gitu ya, yang membuat mereka iri sama kamu, nggak percaya, tapi sebenarnya percaya di setengah-setengah gitu ya. Kalau misalnya orang nggak percaya sebenarnya kan ya sudah gitu ya, nggak akan jadi iri di hati. Tapi ketika itu sampai ada di iri di hati, namanya juga iri tanda tak mampu. Karena itu ketika dia udah iri ya sebenarnya dia pengen dia bisa melakukan hal yang sama seperti kamu gitu ya. Kita lanjut lagi ya di sini untuk pal nomor 3 yang membuat mereka iri padamu. Pal nomor 3. Oke. Aku ngerasa kamu itu orang yang memang apa ya, selalu siap membantu orang lain. Itu yang membuat mereka iri sama kamu. Orang yang selalu ada untuk orang yang membutuhkan. Itu yang mereka iri sama kamu. Mungkin mereka nggak se-care itu ya, dan mereka nggak se-available itu. Oke, di sini ada Bridget ya. Don't back down, stand up for what you believe is right ya. Yang tadi aku nggak peduli dia mau ngomong apa, aku akan fokus ke arah yang positif aja. Kalau ada yang butuh apa ini sebutannya, kalau ada yang butuh ya bantuan, aku akan bantu gitu kan ya. Kalau enggak ya sudah gitu. Jadi kamu orangnya nggak mudah terjatuh mentalnya ya. Terus orang yang tidak mengingkari apa yang ada di jiwa kamu, yang kamu rasakan di jiwa kamu. Aku ngerasain ya. Terus aku ngerasa di sini kayak kamu tahu bakat kamu tuh apa, sedangkan banyak orang di luar sana itu
nggak tahu bakatnya apa. Aku ngerasainnya kayak gitu. Kebanyakan orang di luar sana yang mudah menyerah dengan kehidupan, kok kamu enggak, yang aku lihat. Jadi seakan-akan tuh sudut pandang kamu itu bukan sudut pandang manusia ya, yang tadi aku bilang kamu tuh kayak ada dari apa itu, dunia yang dimana lah, di antah berantah gitu aku ngerasanya. Dan di sini memang apa ya, dari orang-orang yang iri sama kamu tuh antara percaya nggak percaya sebenarnya gitu. Oke, kemudian di sini ada Diana ya, focus intention, keep your unwavering thoughts, feelings and action, focus on your target and you will make your mark. Jadi di sini mereka iri sama kamu itu orang yang bisa tuh kayak tahu banyak hal ya, dengan akhirnya apa tuh sebutannya, dengan akhirnya kamu mengikuti inner guidance-nya kamu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Kemudian kamu orangnya sangat fokus banget gitu kan ya, fokus dengan apa yang kamu tuju. Ketika harus membantu siapa ya, kamu akan coba untuk membantu secara maksimal. Kamu di sini nggak ada kayak pembawaan kayak setengah-setengah yang aku rasa ya. Bener-bener niatan untuk membantunya untuk orang lain tuh besar sekali. Nggak ada kayak pembawaan untuk kayak memperkaya diri sendiri di sini yang aku lihat soalnya. Dan di sini yang membuat mereka iri sama kamu, mereka terkadang nggak bisa apa ya, melakukan hal yang konsisten tiap harinya, atau melakukan sesuatu hal yang cuma berdasarkan apa ini, cakap-cakit di hati gitu ya. Pembawaan jiwa kamu mengarah kemana yang kayak gitu-gitu. Di sini jarang ada orang yang mengikuti kata hatinya dan kamu mengikuti kata hati gitu. Yang aku lihat, ketika kamu berfokus ke satu hal, kamu juga selalu menimbulkan kesan yang sangat baik. Jadi apa ya, ketika mereka mikir ya, kok aku lakuin hal yang sama tapi kok kayak nggak ada yang peduli sama aku, beda kalau kamu yang lakuin gitu menurut mereka ya. Jadi kayak ya cukup iri lah ya, ada iri dengki gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya untuk pola nomor 3 yang membuat mereka iri padamu. Oke ya, kamu itu orang yang kayak apa ya, bisa kembali ke apa ini sebutannya, source-nya kamu. Kayak ibaratnya kalau kamu tentang panggilan jiwa ya, kayak kamu tuh udah tahu tuh visi kamu tuh apa, misi kamu tuh apa, tujuan kamu dihadirkan di dunia itu apa, peran kamu di dunia itu apa gitu. Jadi di sini kayak apa ya, kamu yang membuat mereka iri ya, kamu kayak mengikuti panggilan jiwa kamu walaupun dari hal yang terkecil dulu lah yang aku ngerasain gitu ya. Di sini ada friendship ya, be with the ones who makes you shine, who love you and really care, keep those and let the others go. Jadi di sini yang membuat mereka iri sama kamu selalu mempunyai support ya, support dari berbagai macam apa ini, orang-orang yang ada di kehidupan kamu jelas dihargai oleh teman-teman sekitar kamu juga. Dan kamu di sini kayak apa ya, mempunyai lingkungan yang sangat suportif, apalagi inner circle yang kamu, mereka nggak punya ini soalnya. Oke, kemudian di sini ada happiness ya, immense delight can be found in the small of things, cultivate flattering moments of joy ya. Lagi-lagi ada small things ya di angka awal mulanya itu loh. Aku ngerasa ya untuk pola nomor 3 yang membuat mereka iri sama kamu itu orang yang selalu kayak mencoba sesuatu hal
dengan inner guidance kamu ya, dituntun kayak semacam intuisi kamu, kata hati kamu, jiwa kamu, walaupun itu step by step, sedikit demi sedikit, karena di sini ada prince of this, di sini ada small of things. Tadi aku juga udah bilang ibaratnya ada kayak semacam step by stepnya, nggak bisa langsung jreng gitu ya. Aku ngelihat di sini yang membuat mereka iri sama kamu, setidaknya kamu punya kesempatan untuk itu, mereka enggak. Setidaknya kamu punya bakat seperti itu, mereka nggak ada, kayak gitu. Makanya karena mereka nggak ada dan nggak pernah ngerasain itu langsung di diri mereka, nganggapnya kamu bohong gitu rasanya ya, yang aku lihat. Jadi sebenarnya pengen mereka yang ngerasain apa yang kamu rasain ya, kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dengan cara yang kamu mau, dengan passionnya kamu sendiri gitu. Jarang-jarang kan ada kesempatan ya orang di kehidupan sekarang itu mendapatkan perlakuan yang baik dari sekitar, karena biasanya pada sibuk ngejudge gitu ya, pada sibuk kayak ngebuat keadaan itu tuh jadi nggak mendukung untuk orang-orang seperti kamu kayak gitu. Tapi tampaknya di sini kamu tuh kayak karena kamu udah bisa membantu dan terlihat udah terbukti kalau kamu itu memang bisa, ya akhirnya kamu dapat penghargaan tersendiri dari orang-orang gitu. Walaupun aku nggak lihat kamu orang yang cukup pamrih dan akhirnya minta untuk diekspos gitu ya. Kamu selalu kayak ngerasa ini memang tugas kamu, ini memang jalannya kamu kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa melihat seperti itu, sayangnya ya. Selalu kayak mempunyai praduga-praduga atau asumsi-asumsi tersendiri karena nggak tahu gitu yang aku lihat. Kamu cukup misterius soalnya orangnya. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.